Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfia dengan NIM 003. Hari ini saya akan menyampaikan materi ke-9 dengan judul pengertian, sejarah, dan aliran thariqat. Dari pengertian thariqatnya sendiri, jadi thariqat itu berasal dari bahasa Arab itu thariqah, yang artinya jalan atau metode. Jadi thariqat juga merupakan tahapan lanjutan setelah syariat yang menekankan latihan-latihan rohani, mujahadah, zikir, dan juga bimbingan dari seorang mursyid atau guru spiritual. Nah, jadi dalam konteks tasawuf, thariqat ini adalah jalan atau metode spiritual yang dilalui oleh seorang salik atau penempuh jalan rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah. Minggu kemarin juga udah dibahas kan tentang ini sedikit lah ya, tapi nah, dengan pengertian ini juga kayak maksudnya jalan ini itu tuh ada banyak ya, sehingga para sufi itu dinyatakan dengan seperti jalan menuju Allah itu sebanyak nafasnya makhluk itu. Jadi banyak banget nafasnya makhluk. Emang bisa dihitung ya? Ya bisa kan, selain Allah yang bisa. Nah, jadi orang yang hendak menempuh jalan itu harus berhati-hati ya, karena banyak banget jalannya. Itu tuh kan ada yang sah, ada juga yang gak sah, ada yang diterima, ada yang gak terima, atau mutabaroh wa ghairu mutabaroh. Nah, jadi mutabaroh diterima, yang ghairu mutabaroh gak diterima. Nah, tarekat juga didefinisikan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti ajaran-ajaran tasawuf di bawah bimbingan mursyid atau guru. Nah, jadi tarekat juga dapat diartikan sebagai kelompok atau organisasi sufi yang mengikuti seorang syekh atau mursyid dengan metode dan pengalaman tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, peran guru itu sendiri atau mursyid itu sendiri dalam tarekat itu sebagai pemimpin spiritual dan pembimbing dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa mursyid mungkin ya kita bakalan takutnya ya tersesat gitu loh. Nah, jadi mursyid ini memberikan bimbingan, arahan, dan juga pengajaran kepada murid-muridnya seperti guru-guru pada umumnya. Tapi ini tentang spiritual ya. Kemudian seorang mursyid itu juga harus memiliki sanad atau silsilah rantai keilmuan, urut dari menghubungkan antara murid sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, melalui para sufi terdahulu kayak gitu, pokoknya sampai ke Rasulullah SAW seperti itu. Nah, kemudian masuk ke sejarah perkembangan tarekat. Nah, tumbuhnya tarekat itu sendiri itu sesungguhnya lahir bersamaan dengan kelahiran agama Islam, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa pribadi Nabi Muhammad ini sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali bertahanus atau berkhulwat di Gua Hira gitu. Nah, selain itu juga ya untuk mengasingkan diri dari masyarakat Mekah yang dulunya itu kan banyak bermaksiat seperti mabuk, mengikuti hawa nafsu dunia kayak gitu kan. Karena kan sebenarnya orang yang bertasawuf itu wajib zuhud ya. Dan juga untuk mencari ketenangan diri, ketenangan jiwa, kebersihan hati dalam menempuh problematiknya dunia gitu. Nah, proses ini dilakukan oleh Nabi itu dikenal dengan tarekat kayak gitu. Kemudian diajarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, di situ Ali mengajarkan kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya sampai akhirnya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal sebagai pendiri tarekat Qadariyah. Kita sudah sering dengar ya. Nah, tarekat Qadariyah ini hadir di abad ke-12 atau 13 Masehi. Didasarkan pada ajaran Abdul Qadir Al-Jailani itu tadi. Nah, tarekat Qadariyah ini mengikuti
corak tasawufnya Imam Al-Ghazali, yaitu tasawuf Sunni. Kemudian di dinamika sosiopolitik juga perkembangan tarekat ini gak lepas dari politik dunia Islam, seperti kemewahan hidup para penguasa dan juga materialisme. Keadaan politik juga di situ kan yang penuh dengan ketegangan, memberikan peran bagi pertumbuhan sufisme menjadi ya seperti itulah. Terus ada kan tadi perkembangannya, terus ada juga tahapan perkembangan tarekat itu sendiri. Yang pertama ada tahap Honaqoh. Di abad pertama Masehi, para syekh mempunyai sejumlah murid yang hidup secara bersama-samaan. Terus ada tahap Thariqah abad ke-13 Masehi ya. Itu ada ajaran-ajaran, peraturan, dan metode-metode tasawuf di Thariqat telah dimapankan lagi kayak gitu. Terus ada tahap Taifah di abad ke-15 Masehi. Itulah munculnya cabang-cabang di tempat-tempat lain. Nah, ini muncul nih sejarah tarekat di Indonesia, muncullah tarekat di Indonesia. Nah, berkembang di Indonesia ini bersamaan dengan sejarah masuk perkembangan Islam ke Nusantara ya. Prosesnya secara besar-besaran terjadi pada penghujung abad ke-14 atau awal abad ke-15 lah bisa dibilang gitu ya, bersamaan dengan masa keemasan perkembangan tasawuf akhlaki. Kemarin kan udah jelas ya, ada akhlaki, ada amali. Ini nyambung juga nih. Hingga saat ini ada 45 ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 45 macam tarekat. Terus kalau di Indonesia sendiri itu ada di era Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Dia percaya sebagai orang pertama yang membawa tarekat dan tarekat namanya? Kubrawiyah ya. Dan juga Syaziliyah ke tanah Jawa. Terus Sunan Ampel juga mengajarkan suluk tarekat Naksabandiyah. Terus Sunan Bonang juga menjalankan suluk tarekat dengan mengembangkan pendekatan dakwah yang lebih sofistik dan juga melalui budaya-budaya kayak gitu. Terus di abad ke-17 sampai 18 ini tarekat Qadariyah dan Syattariyah ini dan juga Rifaiyah masuk ke Sumatera. Hamzah Fansuri juga membawa tarekat Qadariyah, sedangkan Syamsuddin Al-Sumantrani itu menyebarkan tarekat lupa, dan masih banyak lagi. Terus di era modern itu NU membentuk Jatman, gimana ya bacaannya, Jatman ya, yaitu Jamiyah Ahli Tarikat Al-Mutabarah An-Nahdiyah untuk memberikan rambu-rambu kepada masyarakat tentang tarekat yang mu'tabaroh dan ghairu mu'tabaroh tadi. Nanti ya bakal aku jelasin. Sebelum Jatman, ulama Indonesia membentuk Jatmi, yaitu Jama'iyah Ahli Tarikat Al-Mu'tabarah di Indonesia, untuk mengatur dan mengawasi perkembangan tarekat di Indonesia. Yang berikutnya yaitu proses mengikuti tarekat. Nah, prosesnya namanya proses baiat, yaitu pernyataan kesetiaan dari seorang calon murid kepada syekh atau mursyid. Nah, tata caranya itu berbeda-beda ya. Baiat ini juga sebagai isyarat terjalinnya hubungan yang nggak bakalan pernah terputus antara murid dan juga mursyidnya. Nah, kemudian setelah menjadi murid, perjalanan spiritual atau suluk dimulai dengan mempelajari tasawuf. Oh ya, ngomong-ngomong soal suluk itu kan ini ada formal, informal, dan juga sebetulnya itu pokoknya nanti ada misalnya seorang guru nih ngasih ijazah ke
seorang murid untuk zikir sebanyak 1000. Ya udah situ. Itu namanya temporal kan namanya ya. Nah terus yang kedua itu misalnya disuruh yang deh keluar itu bisa berhari-hari, bisa 10 hari, bisa 30 hari dan macam-macam ya gitu deh. Terus ijazah, ngomong-ngomong soal ijazah ini diberikan dari seorang mursyid ya, itu bisa berupa amalan atau menyelesaikan tahap-tahap tertentu dari ajaran thariqat ya, tergantung arah dari seorang mursyid aja ya. Nah proses baiat ini mengangkat seorang khalifah dan melahirkan sebuah mata rantai hubungan spiritual antara mursyid dan juga murid yang disebut silsilah atau organisasi tasawuf. Seperti itu teman-teman. Terus kita masuk ke macam-macam thariqat. Nah sebelum itu orang yang berthariqat itu perlu mempunyai pemahaman tentang thariqat mu'tabarah yang tadi disebutin awal-awal dan juga ghairu mu'tabarah, supaya nggak kejebak nantinya. Karena apa ya, semuanya tuh harus sambung menyambung sampai silsilahnya, sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Ciri-cirinya mu'tabarah itu bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah pastinya, tidak menyalahi syariat pastinya, memiliki sanad yang bersambung dengan Rasulullah, pokoknya itu wajib. Ada mursyid, ada murid yang aktif, diterima secara luas di kalangan umat Islam, terus dikenal dengan organisasi yang seperti NU, dikenal dengan keagamaan, organisasi keagamaan seperti NU kayak gitu. Nah kalau ghairu mu'tabarah itu yang nggak memenuhi kriteria yang tadi, jadi sanadnya terputus gitu, nggak sampai ke Nabi Muhammad SAW, itu nggak diterima. Nah ini masuk ke aliran thariqatnya ya. Kalau aliran thariqat berarti dia udah ke mu'tabarah ya artinya, karena kan udah sah nih rantainya ya, sanadnya. Itu ada 45 thariqat yang ada di Indonesia yang diakui sama NU. Saya akan menyebutkan aliran macam-macam aliran tasawuf yang diakui oleh NU. Itu kan ada 45 thariqat ya, berdasarkan mu'tabarah, berstandar mu'tabarah ya. Catat. Ada Qadariyah, Ahmadiyah, Naqsabandiyah, Siziliyah, Tijaniyah, Alwatiyah, Alawiyah, Abbasiyah, Bakiriyah, Dasutiyah, Rozaliyah, Hamzawiyah, Idrusiyah, Jalawatiyah, Kubrawiyah, Samaniyah, Syahrawardiyah, Sya'diyah, Sya'baniyah, Syatroyah, Sunbuliyah, Akbariyah, Bayuniyah, Nuhuriyah, Bayruniyah, Bagdasiyah, Tustiyah, Qaibiyah, Haddadiyah, Isawiyah, Rifa'iyah, Mutlubiyah, Maulawiyah, Naqsabandiyah, Halidiyah, Qadariyah wal Naqsabandiyah, Rumiyah, Turuk al-Akbiral, Umariyah, Usmaniyah, Usisyaikiyah, Waisyiyah, Zainiyah. Mungkin ada yang kurang atau ada yang salah, mohon maaf. Nah jadi
itu adalah tarekat yang diakui oleh NU yang memiliki sanad yang muntasil atau tersambung dengan Rasulullah SAW dan juga berpedoman pada NU dalam fikih dan juga akidahnya. Seperti itu teman-teman. Cukup sekian dari saya untuk materi ke-9 yang ternyata banyak ya, walaupun ini juga ada yang merangkum, tapi ya semoga bermanfaat dan alhamdulillah juga insya Allah menambah pengetahuan saya, karena sebelumnya saya nggak tahu tentang ini jadi tahu. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ke-10. Bye.